Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Widiasta. Saya dari Prodi English Penterjemah. Dan hari ini saya ingin coba membahas bagaimana sejarah perkembangan Pancasila yang punya relasi terhadap ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia kita hari ini. Dan tentunya kalau kita mengacu kepada Pancasila, kita tidak bisa melupakan yang namanya sejarah. Sejarah Pancasila yang dimulai dari Indonesia merdeka, dimulai pada tahun 1945, dan pada saat itu Indonesia mempunyai satu ideologi yang tersendiri, yaitu adalah ideologi Pancasila. Tapi pada kenyataannya, karena kita masih di bawah tekanan Belanda, maka ideologi itu masih di bawah naungan Belanda yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Dan karena saat Indonesia merdeka dan tapi Belanda juga masih mempunyai intervensi dalam mengikuti perkembangan Indonesia, tetapi pada saat itu kenyataannya bahwa rakyat menolak dengan situasi ini. Dan ada prinsipnya bahwa kita sebagai bangsa negara ingin benar-benar bebas daripada penjajahan Belanda pada saat itu, maka terbentuklah dengan satu masa namanya demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan pada saat itu maka ideologi Indonesia langsung dipimpin oleh Soekarno, maka tujuannya adalah untuk menanggulangi krisis politik yang terjadi pada saat situasi pada saat itu. Tetapi yang jadi masalah justru malah situasinya kekuasaan politik itu malah di tangan oleh pusat, sehingga yang terjadi adalah nilai demokrasi itu menjadi satu hal yang terabaikan. Dan pada masa selanjutnya maka masuklah namanya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan sampai mereka mengucapkan sampai selama puluhan tahun. Dan tetapi pada kenyataannya masa Orde Baru ini hanya bertahan sampai tahun 1998, dan masa itu diganti dengan masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dan tentunya ini satu fase, satu masa di mana kita melihat ideologi Pancasila mempunyai sejarah yang panjang dan sampai kita gunakan sampai saat ini. Dan kita meyakini bahwa ideologi Pancasila ini tidak ada yang sama dengan ideologi yang lain, karena kita negara Indonesia mempunyai satu ideologi yang kuat yang lebih menekankan tentang persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentunya kita sebagai warga negara itu tidak hanya memahami bahwa Pancasila itu hanya sekedar menghafal, hanya sekedar untuk mengetahui dalam pelajaran sekolah, tapi kita memahami bahwa Pancasila itu harus menjadi bagian integral dalam kehidupan kita sebagai rakyat dan bangsa, sehingga ketika kita memahami ideologi Pancasila itu, maka kita akan tidak terpecah belah dan dikuasai oleh pihak-pihak lain berusaha memecah belah kehidupan kita sebagai bangsa negara, dan juga akan menghindari namanya disintegrasi. Dan kita perlu dengan adanya ideologi Pancasila sebagai dasar yang kuat, maka apapun tantangan, apapun hambatan, apapun masalah baik dari dalam dan luar negeri yang berusaha untuk memecah belah bangsa negara kita harus tetap mengacu kepada ideologi Pancasila sebagai ideologi yang benar, yang sesuai dengan keadaan di negara kita saat ini. Dan intinya kita harus belajar bahwa Pancasila tidak hanya kita pahami secara pengetahuan, tapi kita harus laksanakan dalam kehidupan sebagai anak-anak muda, generasi muda zaman sekarang ini, yang tidak hanya sibuk dengan menggunakan gadget dan digitalisasi, tetapi kita juga harus belajar memaknai Pancasila sebagai satu bentuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan Pancasila itu dalam hidup sehari-hari. Sekian dan terima kasih.